ngetes dong. Nah kan, ya pas gua ngetes itu pas hari itu pas si Aris ketinggalan itu, makanya mereka pada gua golok ini kan gua modal cuma 100 doang, menangan kepala. Dan satu orang yang kepalanya bocor sama gua kena tuh. Oh, ente sempat kebal. Nah, jadi pas gua di bak itu kepala gua kan kaki sih. Gua kan pegang angin ya kan. Ente pikir ente tekbal. Yakin pala lo. Anjing. Ente kebagi. Gini ya kan mama gua bilang anjing sialan ya kan. Siapa tadi? Kemong Herman tadi nyapin gitu. Angkinya mana? Gak tahu lah. Kuat. Jinnya ada di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Bonser Channel. Channelnya alumni Bonser dari tahun 70, 80, 90, milenial. Dan masih di basis 43 FIY Priok. Masih di lokasi yang sama di Taman Bahari dekat Tengah Jawa terminal dari Terminal Priok. Dan sekarang kita bertemu dengan 3 narasumber di generasi yang berbeda. Alumni tahun 94 Bang ya? 94. Dari alumni 94 ini kebetulan satu basis, satu angkatan, cuman mungkin beda kelas, tapi satu cerita, satu derita, satu suka, satu duka. Ada cerita lucu, cerita sedih, dan cerita yang lebih dalamnya kita kulik aja masing-masing dah. Perkenalkan diri dari abang yang paling ujung Bang. Bang, yang paling ujung, kenalin Bang. Halo. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hambali. Saya lulusan tahun 94. Jurusan elektronik 12 kali itu. Waktu itu. Nama channelnya Bang Bob ya? Yai. Hambali nggak kenal. Ya, yang tengah kenalin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Bowo. Alumni 94 mesin otomotif 34. Alumni sama 94 basis 43 Priok. Ya, lanjut ke sebelah saya. Kayak cerdas cermat ya. Kenalin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofian. Tahun 94 mesin produksi M34. Itu Sofian apa Randy apa Oki Bang? Nah, itu. Oki. Panggilan di sekolah dulu Oki. Tenar si Oki. Dan di Reval siapa? Nah, itu anak hidangan. Oh, jangan. Itu sebelah sama Fahmi ya, Habib Fahmi. Iya, Habib Fahmi. Sama Jono ya? Jono. Ali. Ya, kita mengenang nostalgia nih Bang, masa lalu. 94 tuh berarti sekitar 26 tahun yang lalu nih. Masih inget kan nih? Ya, kita berbagi kisah lah buat adik-adik kelas atau buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin punya hubungan khusus sama abang bertiga nih. Pertanyaannya yang mungkin bisa dijawab bertiga, ini kenapa abang-abang ini dari utara pilih sekolah di Bonser? Sedangkan di utara ini kan banyak STM nih. STM di sekitaran wilayah Jakarta Utara, kenapa pilih ke timur? Ya, dari Bang Ongki Bang. Kenapa Bang? Kebetulan dulu sih gak ada rencana tadinya. Tadinya sih sebetulnya mau masuk sekolah tempat abang. Begini, cuman dulu teman-teman kebanyakan tuh di daerah
aneh. Ngambilnya ke sono, ke Ponsel. Ke timur. Iya, ke timur. Kan daerah mana? Di sini juga. Apa? Di Swasembada. Swasembada. Dulu Ampera lah. Dulu Ampera. Nah, dari situ temen tuh banyak tongkrongan tuh ngambil ke STM sono, Ponsel, ya timur. Nah, udah pas mau masuk segini, akhirnya saya, wah, gua nih, ini juga ya kan bingung. Wah, teman-teman gua pada kesana nih. Akhirnya pindah lah, Jatinegara. Di sono rupanya teman-teman tongkrongan tuh nggak diterima. Zamannya aneh itu pakai nem. Oh, Nem. Nggak terima aja di STM 3 apa? Di STM 2. STM 2 dulu tuh di Ponsel pakai nem 28. Nah, Kita nggak diterima. teman-teman yang diterima di sono, aneh masuk di sono diterima. Nah, sendiri. Nah, pada itu aneh sendiri akhirnya ya kan, karena teman-teman akhirnya masuk ke Cikini. Jadi bisa ya masuk Swasembada. Jadi alasannya karena lingkungan ya. Lingkungan awalnya. Masuk Ponsel. Rupanya udah berjalan, ternyata banyak juga. Anak Priuk. Anak-anak Priuk. Rupanya salah satunya, "Wey brother, banyak aneh." Gitu. Rupanya sih gak jauh lah. Di Swasembada juga Bang Om. Ya, kebetulan kakak kelas juga sebelah rumah ada baru 92 Bang Pisto, Orang Swasembada juga. orang Swasembada mulai lah. Nah, terus Oh, Swasembada juga ya? terus 91-nya Oppo. Nah, kalau Olay, Olay. Ya kan? 93 Ya, dia. masih di Swasembada. Secara nggak langsung begitu ente masuk, ente baru tahu bahwa di situ banyak alumni konser ya. Ya, kurang lebih gitu lah. Awalnya emang dari lingkungan teman SMP. SMP. Lanjut ke Bang Agung. Kenapa milih konser Bang Agung? Sebetulnya dia nggak milih. Kalau bahasanya sih keikutan. Wih, oh gitu Bang. Karena nggak tahu sekolah atau di mana. Saya nggak ngerti tuh. Banyak nggak tahu. Awal bener. Nggak tahu lu. Berarti Bang Agung juga sama? Sama. Konser tuh di mana nggak tahu? Nggak tahu. Oh, Awalnya. Itu apa sekolahnya? Nggak tahu. Taknya di mana, naiknya apa? Nggak tahu. Naiknya. denger namanya doang lah. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Bener, nggak tahu Oh, awalnya. oh ngikut aja sih. Ya namanya Ini ikut apa nih? Temen kan? Teman SMP. SMP, undangan. Teman satu gang. Dulu nih Kodamar ya. Terus sampai akhirnya masuk. Masuk malah yang sama kayak Bang Haji ini. Yang lainnya nggak ada yang masuk. Oh, karena pakai nem. Bukan pakai tem. Mungkin masalah klasik ya, ekonomi. Oh, biaya. Lumayan lumayan mahal ya. Lumayan. 300 dulu daftar. Iya. 300. Jadi ente doang di dari Kodamar Iya. di angkatan ente. Ada penyesalan sih. Maksudnya Nggak ada teman dari kan? dari Kodamar. Iya. Yang teman-temannya, Ya gitu. Awalnya. teman-temannya Gua masuk mana? aja kecopetan, Bro. Daftar itu bener. Ya pas sudah jalan hampir setahun tuh baru tahu ada namanya Awon. Halo Mon. Nonton ya. Awon kan. Oh, Awon yang di Perumpung. Iya. Bang Awon. Terus ini makam itu. Oh iya. Awon adenya kan angkatan ade untung ya. Oh Kalau ketut kan jauh. iya. Udah mau lulus baru masuk. Nah, ketut ya, di kelas 3 ketut kelas 1. Iya. Jadi intinya ente karena lingkungan dan justru malah teman-teman SMP nggak masuk, ente yang masuk. Iya. Berarti hampir sama ya sama Bang ini ya. Malah jadi tambah ya kesininya bagus nih. Jadi, tambah teman-teman jauh jadi nambah lagi ya. Malah dia kan bukan hanya wilayah Utara aja ya. Sampai kemana-mana. Timur, Selatan, Bekasi, Depok. Iya jadi memang kayak Ngalong ya. kalau jadi seneng aja nggak ada susahnya. Rumah juga kayak gitu. Ngawain. Ngalong Dulu terus. dulu kita mah iya ya. Tim Malah Udah ngalor kan. teman-teman kalau datang main ke rumahnya tuh dia kayak nggak suka sebetulnya. Mana kali ya? Ente demen ngalong padahal. Iya ini. Di rumah ini berapa kali saya nginep. Nah, Dia nggak kenal sama saya. rumahnya. Dia nggak belum pernah tempat ente waktu sekolah. Pernah gua Tahun doang inget kan? tuh. Ya iya. Tahun doang. Pokoknya gua inget belakang lu sawah. Iya. Kodamar dulu masih Kodamar. banyak sawah. Sekarang apa? Mall. Rumah gua nggak pernah gua. Apa ada? Ya, Bang. Bang Agung, sebelah jangan dicuekin. Oh iya nggak jadi nggak pernah. Nggak jadi diomongin. Bang Bob,
Kenapa masuk konser Bang Bob? Aduh, Pada gele. Gue bingung jawabnya nih. Supaya naik bis. sama sebenarnya ya kan. Biar naik bis. Kan Emang kagak pernah naik bis dia? Kayak gak muntah. tadi gitu gue tahu masalahnya gue ceritain nanti. Ya, sebenarnya gimana ya? Langsung aja. Mau dapet S yang negeri, nemnya jelek ya kan. Mau nyari swasta. Namanya pas-pasan lah. Iya, mau nyari swasta mau nggak mau. Tapi posisinya gua dari SD, SMP dekat sekolah, jalan kaki mulu ya kan. Nggak kena lampu merah. Nggak pernah naik bis, lampu merah. Dan gua kalau pikiran gua naik, kalau mau nyari kerja, naik bis mabuk gua urusannya karena gua mabuk naik bis mabuk muntah gitu. Oh gitu. Muntah gua kalau naik mobil gitu kan. Gua yang bilang jauh lah. Masa Sambil latihan ya. sambil terbiasa gitu kan, lama-lama kan biar nggak mabuk. Akhirnya gua ketemu karena kakak sekolah jangan ada yang sekolah di situ Jatinegara konser juga dulu Diri, Aikin, tuh abangnya Asep semua tuh. Oh, Asep tapi Paskibra, Asep Paskibra dulu. Ente taunya pas masuk konser apa sebelum masuk konser tuh di gangan banyak anak konser? Ya sebelum masuk tahu, Udah akhirnya tahu. gua bareng sama si Asep itu, anak itu. Karena cita-citanya pengen naik bis Naik doang bis, ya kalau kan. gua naik bis, akhirnya gua berangkat lah ya kan. Berangkat lah, ini pun datang sama mbakku juga naik bis mabok. Makan jadi. Gua naik bis 43, badan gua sentrit, kecil dulu badan masih sentrit. Nggak segede melar Iya, ini. ini mah udah melar banget ini mah. Jadi Melar di redung gua mau minyak ngelamar tanah ini mah. naik bis, Beneran. naik bis sepi, nahan muntah bro, berdua bro, turun yang di jembatan itu tuh, Jembatan Jatinegara. jembatan yang turun tuh, dua-duanya langsung ke got, Langsung muntah. mama anak tuh. Gua pikir aduh kacau ini kata gue nih. Udah akhirnya masuk juga. Nah, dapet lah tadinya mau otomotif. Akhirnya nggak ada habis. Yang ada elektronik. Ya gua masuk lah situ lah akhirnya. Tapi nilainya masuk. Masuk. Jadi punya cerita khusus ya waktu masuk daftar konser sama emak ya. Iya lah mama lah siapa lagi bapak kerja. Sama-sama mabuk. Sama mabok. Itu ada kali sebulan gua tawuran tapi gua pura-pura nahan mabok. Oh, ente waktu itu udah zaman tawuran ya. Jangan tawuran. Tapi ente sambil nahan mabuk. Nahan mabok. Orang-orang itu udah tawuran gua diem aja begini. Karena mabok ya. Kakak kelas gua tuh Dedi tuh yang tahu. Karena Bang Dedi negor, tidur mulu lu kan. Mau bis ditipukin bodoh amat. anak-anak turun gimana? Ikut turun. Tapi sambil nahan mabuk kan senang dong, karena nggak di bis kan. Ya. Asal apa. Tapi dalam perjalanan itu lu pura-pura tidur. Nahan mabuk. Nahan mabok. Itu adaptasinya berapa lama bang? Seminggu lah. Dua minggu. Setelah itu terbiasa nggak mabuk? Udah terbiasa. Mabuk beneran bang. Itu kejadian ini. Wah. Bang Redi. Bang Redi. Diajak Bang Pinoy. Bang Anggi. Nah, ini cerita lucu nih. Tadi juga ada cerita lucu waktu daftar konser katanya kecopetan. Maksudnya gimana nih bang? Ya dulu kebetulan Kecopetan ente sendiri apa bukan, kecopetan? aneh daftar kebetulan berdua sama kakak kelas. Iya. Risto. Ah. Dia Risto mesin produksi juga. Yang megang duit tuh dia. Megang duit pendaftaran? Megang duit Banyak pendaftaran tuh. tuh dia 300.000 kayaknya, kalau nggak salah 300. Tapi yang diambil cuma 10.000. Jadi itu kan duit berapa lembar ya kan? Ditaruh kantong. Jadi pas mau turun di bis itu, pas mau turun di depan aneh itu langsung orang bawa map. Bawa map, ngalangin atau apa, pas turun, tangan dirobong. Tangan semua dirobong. Si Risto kakak kelas tuh refleks lah, langsung dia begini, comot. Pas lembar doang bisa jalan. Comot yang 10.000. Ya 10.000. 10.000 tahun itu gede ya. Ya lumayan gede. Jajan kita seminggu. Masalahnya kita bayaran aja dulu 20.000. 20.000. Naik bis ya gocap. Bis 50 perak ya. Iya, bertiga itu. Belakang. Belakang iya. Gue yang bagian duit tuh biasanya sini itu semua ya kan. Kumpulin nanti di belakang kasih Maiko. Sisanya kantong. Itu rame-rame 150 perak ya. Oh, rame-rame. Rame-rame itu. Pokoknya grup 43 lah semua. Pokoknya kesannya waktu daftar konser punya kesan tersendiri nih masing-masing ya. Bisa. Memori. Sekarang kita masuk ke begitu masuk konser Penatalan P4, terus masuk konser udah pakai putih abu-abu. Nah, ini ternyata kan 91 ya. Dulu mungkin 94. enggak, masuknya 91 kan, Bang? Oh iya. Masuknya 91. Apa ini
cerita mungkin yang ente ingat asal muasal di tahun ente itu sebenarnya udah masuk kisah seru tawuran apa belum tuh? Dari Bang Agung deh, Bang Agung. Di tahun 91 tuh, apa masih damai di Jakarta, khususnya di utara ke timur? Bilang tawuran aduh. Apa dari ente kelas 1 91 apa emang di tahun ente kelas 3 atau gimana tawuran tuh? Ada sih tawuran ada, tapi nggak se-ekstrim Sekarang? kelas 3. Saya SMP 90 kesinian lah gitu. Jadi awal-awal itu jadi modelnya kayak geng gitu. Oke, Jadi siapa yang paling kuat jadi ditakutin. itu di sekolah apa antar sekolah? Jadi kalau di geng apa di rumahnya dia punya nama itu kebawa ke sekolah. Jadi sekolah-sekolah lain tuh udah enggak. Oh gitu. Berarti bukan sekolahannya ya, bawaannya nama Kalau di utara ya, itu kan dulu itunya Toga. Ya, sekarang jadi nggak usah ini. Togar kelas 3 ya? Dua. Oh Togar yang 9 yang bawah ya? Sama Olay. kakak kelas dia, kakak kelas. Ya, kakak kelas. Meetingan. Udah gitu ke bawahnya lagi itu apa Bang Roy, Denny, Sam, itu di gangnya punya nama. Oh jadi karena di gang yang punya nama di sekolah juga ngaruh. Takut, jadi kayak apa kayak Bariwan atau apa lah sekolah yang lain. 12 RM Itu udah down duluan. Bawa kampung lah. bawa kampung pada saat itu tuh ya. Itu di kelas 1 ya. Ada kelas 1. Pas di kelas 2 perkembangannya masih sama. agak berubah. Jadi kayak anak-anak kakak kelas ya 93 ini dia banyak kan nongkrong di tempat-tempat yang ada jauh. Maksudnya gimana? Ya kayak misalnya apa Bang Roy dia main di tempat kayak si Bang Denny main di sana. Jadi udah nggak ada yang dekat, jauh-jauh semuanya bahkan ada yang di blok M. Udah kan saya ikut tuh, ada sekali jadi tahu banget. Jadi merasa tawuran itu pas RT kelas 3 justru. Baru mulai mungkin semua jalur tawuran ya. Bukan, karena mereka sudah pada nggak ada. Oh. Jadi dia kayak lulus kali untuk lawan. Justru mereka nggak ada, baru RT apa ya? Ya ada kan perlawanan lah. Perlawanan. Emang zamannya kita juga pada gahar juga sih. Nanti pas enggak ini kan budaya pada saat itu kan. Ini khusus di utara loh ya. Khusus di utara. Jadi saat mereka lulus, Lulus baru mulai dia tuh waktu menonjolkan giginya. angkatan ente. Bukan musuh-musuh sekolahnya itu. Oh. Jadi pas ini Bang Dawai kan misalkan Baryawan ternyata ada di gangannya Bang Roy. Nah, misalkan Baryawan apa yang Anak-anak sekolah Lulus lain lah. ada di gang ini. ada di gigi yang segan gitu loh. Mas mereka ini Begitu mereka lulus, baru mereka unjuk gigi. nggak ada, iya. Oh, pentolan yang di gangnya udah nggak Nggak ada ada dulu. gitu maksudnya. Oh, gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka ya kita apa namanya kita terima apa nggak ada. Nah, disambut lah ya, disambut. Namanya undangan ya kan? Ya. Ya ada sih. Ya sampai di sini pun ada kisahnya. Oh, gitu. Di terminal. Ya, terminalnya juga dulu base camp lah. Base camp. Sana kita. Base camp. Iya, di sini. Memang dari tahun ente base campnya daerah sini ya. Di situ Tempat Apa PTT? tempat istirahat ya. PTT itu udah dari zaman kita sekolah itu memang udah base camp. Ada sih itu soal alumni Yang Bang megang. Jenny dulu ada waktu Iya. situ dia juga di sana kan tinggal anak-anak. Oh. Aranut Denny. Sama Topik kalau bilang malu. Jadi istilahnya jawara di gang berpengaruh sekali itu untuk Oh iya, jawara kalau sekolah. di Priok dulu Seperti itu kalau di Priok ya. Jadi nggak, wah yang penting sekolah ini gue bantai nggak gitu. Dan itu ini kan kalau di tadi dari narasumber Budut itu kan banyak ya 5 sekolah dan terkenal di Priok mungkin zaman itu zamannya Bang Bodong kapal ya. ya. Ya, dan Bodong, Pak Bodong Iya, juga Bodong. cerita di kapal. Budut itu damai semua di Priok, nggak boleh ribut. Itu bisa diceritain Bang. Bisa sebenarnya dulu damai di Priok di zaman ente gitu, sama di terminal ya. Termasuk Bang Bodong, gua pernah lihat di salah satu channel, di channel kapal mereka
dia bilang begitu karena Bang Bodo 94 angkatan ente kan. Iya. Terus mungkin 63 zamannya di bawah Tommy ya. Di bawah Tommy ya? Apa Tommy-nya? Tommy-nya ente ngerasain zaman Tommy ya? Ada. Itu damai dulu Budut ya? Damai. Budut, Bonser, Kapal, sama Damai. sekolah yang lain ya. Itu ceritanya gimana Bang? Sampai jadi sama dia gitu. Bisa damai gitu. Mau damai. Ah, Ya itu kan udah hidangan. dari gang, karena sama-sama kenal. Kita kenal juga memang. Jadi Priuk nggak ribut lah Priuk. Itu Justru- yang paling parah itu pokoknya di perapatan Senen. maksudnya Di perapatan Senen tuh kalau kita berhenti ya mobil ya pasti Sol, Poncol, Belter ya Budut. Kalau Budutnya Budut 52 kali ya? 63 Bentrok juga mana? bentrok. Kalau di dulu di Tapi kan kita damai gitu kan. Tapi kan kita damai gitu. Tapi kan kita Oh beda lagi nih. Sebenarnya kalau itu pindah Priuk damai. Tapi kalau- kalau udah lewat utara, pusat ribut. itu ribut. nggak ada pusat mulai apa? Mulai Pelumpang. Kalau iya Itu udah ribut. udah Pokoknya perubahan. asal jangan ribut di terminal aja. Nah, Gitu. kalau di sini BSM sama di itu udah nggak ada rebutan tuh anak-anak Priuk itu nggak ada lah, jarang lah. Belum pernah dengar juga. Belum pernah dengar lah. Jadi istilahnya Pelumpang ke sini justru sama 63 ribut, sama 12, sama Bariwan, sama Poncol, sama Belter ribut tuh. Pokoknya kau udah lewatin Kodamar lah tempat dia nih. Udah mana kan base camp Bonser. Nah, konser ya kan udah lewat ke sono kita sekolah dah tuh. Udah lah, jaga siap-siap. Olahraga lah. Olahraga itu pasti. Olahraga sore sama olahraga siang. Ya berangkat ya pulang ya sama begitu. Ya kan? Saya sehari 2 kali action. 2 kali action. Nah, kadang-kadang lebih karena kita berhenti nongkrong dulu. Ya kan, kadang-kadang kita dendam juga ya kan, sialan. Ini di tahun itu seringan ngebantai apa seringan dibantai nih? Imbang lah ya. 50-50 lah. Kita menindas karena ditindas. Nah, itu aja. Nah, jadi intinya kita tuh bantu sih banyak kan. Banyak banget. Bantu gimana Bang? Di basis apa tuh ya yang Rawamangun lewat belakang tuh apa? 300. 300. Bukan, 300 57. PPD juga lewat Oh, yang 300 iya apa ya lupa. Masih Bonser. Mata sempat. Benjing dia. Oh benci. Tapi lewat yang tengah itu Rawamangun itu. Kita banyak bantu mereka. Kadang-kadang dia digempur. Karena Bonser daerah situ. Iya. Jadi mereka apa, ya kayak atau enggak kita bantu 41 punya si siapa? Broto. Broto. Abang Buple. Ya bukan membantu sih, aslinya saling ini aja. Saling apa? Bahu-bahu lah. Karena kan namanya Karena orang kan solid konser. ngasal kalau itu kalau apa. Oh, satu jurusan yang istilahnya ini ya kan memang jalan gitu arah ini ya kan. Istilahnya karena konser yang lain tertindas, intinya dibantu. Iyalah. Karena memang kita memang orangnya nggak bisa diem juga. Oh gitu. Iya. Nah diamnya kita shopping apa ente tetap pesona Bang? Ya, Shopping kali ente. kalau shopping no biasa. Coba yang sering Pokoknya shopping, kalau sering ribut-ribut Bob. yang sering shopping diceritain. Yang sering shopping, Gue coba ikut-ikutan dong, Pak. Jadi nggak karena mabok ya. karena gue segangan sama dia ya. Jadi kalau kata dia ikut jalan gitu. Cabut kalau kata dia suruh cabut, gue cabut duluan aja mereka gue Karena orang tuanya udah pesan sama aneh. Pokoknya tolong ya Kia jaga. kebetulan Anak juga ini anak kesayangan. Oh gitu. Jadi kalau ribut atau bagaimana, dia yang gua amanin walaupun gua korban nih. Sekarang bukan gara-gara gue itu, Pak. ya ini Elis Gua udah itu, maksud Pak. gua kan yang penting main pasang badan. Enggak, jadi kebetulan juga gue jarang ketawuran karena waktu itu elektronik itu kelasnya pelajarannya sedikit, Jadi pulang cepat. banyak pulang cepat. Dan emang nggak bareng ya? Nah, jadi gue pulangnya sama cewek. Oh gitu. Ketahuan modusnya ya. Iya, tapi kan udah terakhir udah nggak mabok kan? Ya, alhamdulillah itu. Poin Agak paling mabok dia cuma poin paling mutaber. terpenting kalau di poin paling terpenting kalau di Bonser gua jadi nggak mabok karena mobil. Nah, gimana? Poin terpenting. Iya, kalau di Bonser jadi nggak mabok karena mobil. Bukan karena nilai tawuran.
Ya, Bongki, itu apa tuh bisa diceritain tuh, kenang-kenangan tuh? Coba lihat. Oh, ini lumayan sini, ini kenang-kenangan. Iya, bisa ceritain Bang. Ini brother gue juga ada dulu nih. Ya, dari Abang dulu. Kalau ini mah, kenang-kenangan ada lah. ini Itu mah full, itu mah kayaknya full banyak. Ini ceritanya turun-temurun soalnya nih, kalau Ya, dia luka. Kalau aneh kejadiannya dulu di depan gudang garam. Udah garam. Dwi mah, maksudnya sama anak belter. Dulu tuh memang di situ singkat cerita lah. Jadi tawuran, ribut, anak-anak pada kabur. Terakhir itu si Elis ketinggalan. Maksudnya kalah masa. Bentrok. Betul kalah masa. Iya, kalah masa. Belter. Kalah masa apa gimana? Iya, jadi tuh masih ada. nah, gua habis praktek habis praktek apa tuh? Di Duren Sawit. PKL apa ya Pak? Kalau pengen PKL. Jadi memang anak-anak tuh gua bilang udah nggak usah ribut, nggak usah tawuran atau apa gitu, karena gua lihat gelagat ini bakal apa cawuran gitu kan. Gua nyuruh dia nih, Pokoknya anak-anak siap lah ini. pokoknya kalau apa-apa lu tanggung jawab lah. Nah, bener kejadian gua, tebakan gua, anak-anak tuh kocar kacir. Selis ini ketinggalan. Elis ini salah satu Adik kelas. cewek adik kelas. Ada kelas Aneh. amanat juga Dari basis beduk. ya Si Elis. dari nyokapnya juga memang udah kayak orang tua. Memang tuh gitu. Jadi Sama intinya orang Elis tuanya. Elis ketinggalan. Nah, ketinggalan tuh yang di belakang dia tuh bawa celurit, golok dua, Anak belter. belter. Dan gua lihat anak cewek sendiri di belakang ya kan, akhirnya yang lain pada lari ke sono, gua ada sendiri. Nanti jabanin lah. Gua jabanin yang tiga itu, yang penting cewek ini selamat. Dan inilah kenang-kenangannya. Kan hasil, Ini kenapa Bang? nah golok Kenapa jahitan? 36 jahitan. 36 jahitan. Buat dalam. Aturan. Elisnya selamat. Alhamdulillah. Tapi begitu ngelukain, ente ditinggal. Enggak, habis ngelukain kan, aneh sempat kabur kok, nyelamatin ya kan. Dia juga sempat korban juga, dua orang, sempat juga udah keburu cabut, akhirnya ketemu lah sama anak-anak kan, ketemu sama anak-anak ditolongin, jadi itu seperti sabuk sampai 8 lah, 8 tidak kan sama servis kan dari Dwi Masono, gua dijahit di Sukmu, dari sono. Pokoknya ente langsung dibawa ke klinik lah ya. Ya, cuman ke perjalanan lumayan jauh juga. Kan ya si Elis merasa Berdosa. ya bersalah juga lah. Nah, Kasihan. Gua udah megangin dulu lah dia lah. Sampai di sini juga parah juga gua sakitnya lah. Gua coba seperti itu lagi. Berapa pakai KTP, berapa KTP bro? Gabungan semua tuh. Itu Maksudnya banyak. oh, kagak mau ngelayanin, tapi dengan ente karena kondisi yang gitu gini, ente naruh KTP banyak. banyak itu anak-anak. Karena emang gak punya duit ya. Iya. Nggak punya duit. Naruh KTP. Dan sempat pun gua di situ sempat ngamuk di rumah operasi. Antrean apa? Gua udah nahan sakit, udah gua ngamuk. Ya kan? Udah. Nah, gua minta dijahit dulu. Dia ngasih biusannya udah full. Jadi berapa ini dipegang masih sakit kan? Ya gua bilang gua ditanya masih sakit. Gua bilang masih sakit. Udah kamu tahan aja kata dia. Oh berarti itu dibius Bang? Ya cuma berapa inilah. Ya kan gua bilang kali KTP apa gua dibilang gua nggak ada duit kali ya kan. Dan pun gua sempat kenapa gua ngamuk. Gua nggak dengar. Udah kasih aja pulang. Ya kan. Benang yang murah. Benang yang murah gua itu kenangan gak bakal gua lupa seumur hidup ya kan. Jadi punya tuh dokternya juga masih muda, dokter baru belajar lah. Jadi pas gua dari itu dia pas dijahit, jarum gua terasa masih punya apa. Kira pas diikat pertama putus. Gua bilang, ya putus kan. Wah ini, gua diem tuh, putus. Jahit lagi sama dia kan, pulang lagi, diem. Udah bapak jangan lihat, biasa mau lihat lah. Gitu kan, lihat begini, udah jahit lagi 2 kali deh, putus lagi. Itu gua ngamuk. Gua acak-acak meja operasi, lalu aku security pada datang. Gua kira gua barang mainan ya kan. Kayak uji coba ya. Iya uji coba ya kan. Urat-urat putus semua udah pulang kayak ini lah. Tapi akhirnya selesainya di situ juga. Dokter yang udah pengalaman, yang udah tua, udah ubanan tuh akhirnya apa ini yang gua ceritain kalau bisa ya kan. Ini bla 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 bla. Gua bilang enak mudah-mudahan ngomong enggak. Akhirnya dokter yang udah ini. Biasanya dia yang ini.
kemarin, 30 jahitan. Jadi ini kenang-kenangan dari anak belter ya. Nah, ya Tapi kurang masih ada lebih lah. cerita di balik itu. Lu kenapa berani nahan gini? Nah, itu juga. Kenapa? Kenapa? Ente berani nahan bang, ente kebal. Jadi gini juga, kebetulan ada adik kelas namanya si Kemong, lu ingat lu ya, jalan lo, ya kan. Jadi ada adik kelas, ya dulu kan zamannya kita itu kan kayak ada angkin lah, angkin lah ini, kebal lah, tekbal lah, ya kan. Apa tuh? Nah, jadi kan gue suruh pakai, bro ini dari Rangkas apa kata dari inilah. Banten. Ya lupa inget lah, pokoknya lu pakai nih, tekbal nih kata dia kan. Nah, Ente ngetes dong. nah kan, ya pas gua ngetes itu pas hari itu pas si Aris ketinggalan itu, makanya mereka pada gua golok ini kan gua modal cuma 100 doang, satu tangan kepala, dan satu orang yang kepalanya bocor sama gua kena tuh. Oh ente sempat kebal. Nah, jadi pas gua di bagi itu kepala gua kan gua kaki sih, gua kan pegang angin ya kan. Ente pikir ente tekbal. Yakin pala lo. Anjing. Taunya ente kebagi. Gini ya kan, mama gua bilang anjing sialan ya kan. Siapa tadi? Kemong Herman artinya apa gitu. Angkinya mana? Gak tahu lah, kuat lap kali. Hoak dong, berarti hoak dong. Bukan hoak lagi itu mah. Aduh, bener-bener lah. Kalau maluin lagi itu. Jadi nggak percaya ya tekbal ya. Dan ente nggak mau ya. Jadinya nggak mau ya, karena banyak hoak. Ya karena udah kejadian tahunnya ya kan, udah bolong begini. Aduh. Sekarang kan abang kita nih, Agung Codet terkenalnya. Ini ceritanya gimana nih, bisa sampai Codet? Ya bang, ceritain bang, itu kalau nggak salah kelas 3 bang ya? Hah? Iya. Kelas 3 bang ya, masih ada nggak nih? Semua kita kelas 3. Ya, mana? Lumayan. Wah, dalam. Bang mau jahitan bang? Nggak tahu deh. Itu ceritanya, itu kelas 3, karena kelas 1 orang masih baru masuk, gimana tuh? Kayaknya nggak usah diceritain deh. Enggak, kita berbagi aja bang, ya kan? Ini kan tadi ceritanya nih gara-gara angin nih. Ini ceritanya gimana nih, kalau ente masih ingat? Nah itu ketika dulu doang, yang berani. Cewek. Oh, cewek, balik lagi cewek ya. Jadi sial ya karena Kita cewek. ini apa sih? Pembela wanita lah. Ya bener lagi ya kan. Bukan tuh ketinggalan. Tinggalan basis, Apa? pulang sekolah. Terus, Situ ya nggak sendiri sih, ada mungkin 3 atau berapa lah anak muda. Tapi saya nggak nyalain mereka. Karena jumlahnya terlalu banyak. itu rivalnya. Ya nggak banding lah, mungkin kalau diselonin mati. Kalau ente Seloni mati. Kejadiannya gimana? Oh, udah. Oh. Terus ente emang habis nganterin tuh cewek? Iya. Ya waktu itu kan dekat sama anak-anak rumah. Jalan, kita nggak tahu. Ternyata ada Rival ya? kepala. Itu rival bukan tuh bang? Apa emang? Enggak, dulu nggak apa pasaran pribadi. Oh. Terus? Jadi sebenarnya kalau bilang sama Bang Bob sama Bang Ongki itu dulu nggak ada masalah sama kita. Emang dari dulu emang udah gak ada masalah ya. Cuman ini masalah pribadi jadi dibawa-bawa. Enggak, kebetulan kan di Damar itu kan banyak anak Pastel. terus anak apa lagi tuh ya. Itu kan dia apa namanya ada selisih lah. Pastel sama Budut emang ribut. Nah itu kan kita kan kebanyakan teman-teman kan satu gangan itu kan anak pastel itu. Jadi mau nggak mau bantu mereka. Bantu anak Pastel. Jadi ini sebenarnya itu di luar konser itu. Pribadi. Oh, urusan pribadi. Itu kebetulan ente kebaginya Codet itu kenang-kenangan dari Budut. Iya. Dan Budut itu sama bosan nggak ribut. Jadi nggak ada masalah. Kebetulan anak itu sekolahnya di Budut aja. Itu rame tuh bang ya. Itu soalnya aneh baru kelas 1 bang. Ente kelas 3. Ya kalau masalah kami nggak kami sih itu sebenarnya akibat. Karena itu ente kalau nggak salah sempat ngebalas tapi ngebalasnya nggak bawa sama siapa bang ya. Apa otak gilanya. Cuman setelah dipikir ulang kayaknya kok bonyol gitu. Emang waktu Budut ente balas cuma berapa orang itu luar biasa tuh emang. Ceritanya turun-temurun gara-gara ente kena Codet sama mereka. Sebenarnya nggak berapa orang sih, waktu di Ampera tuh banyak.
ya banyak ya. Banyak. Kadang nggak tahu tuh betul atau bukan. Cuman Makin ganas kita semenjak kena ini makin brutal aja. cuman infonya ini katanya menurut itu aja. Urut nggak tahu. Apa yang tutup apa? Sampai masuk ke dalam gang itu udah lumayan jauh sih. Itu di mana? Jam merah. Sampai masuk gang sampai gangnya Sama saudara Sombada. itu ada berapa kilo kayak main itu sampai besi-besi jembatan penyeberangan itu tempat Madura itu habis itu kita untuk Madura itu saya kira masih ada. Mau pulang, kita kiloin. bukan kita ribut untuk senjata lantaran adanya senjata pas ya besi-besi jembatan itu. Jadi itu emang senjata cuma beberapa, cuman sebagian bawa itu. Itu sebenarnya kalau nggak ada abang-abang yang saya bilang tadi yang jago-jago jangan makanya itu sebelum mati bocor Pada saat itu. kampung nggak tahu ya Emang karena yang kena dendam, nanti babat dah. enggak pas kejepit karena pas masuk dalam malah kita udah aja ya ceritanya itu ada bang Isam dia memang asli nggak apa bukan kain toko yang dikasih sama dia Merah. Sombada. dia datang angkat kita kan anak-anak polos yang Nah, anak-anak polos yang konyol kata komandan. Pala batu komandan. iya kan apa tujuannya Semua semua juga pala batu cuma modal naik katanya berani itu aja. padahal nggak punya Udah main apa? Nggak punya pegangan apa-apa. Cuma nyali aja. Cuman mendingan ente melawan ya daripada ditindas terus ya bang. Ya. Sadindas. Oh, Sampai mau nikah. ya karena itulah. Karena tadi abang-abangan kepada ini mereka jadi berani lawan nih istilahnya. Ya, jadi apa kalau kayak gitu sih kayak luka kayak gitu atau saya tuh luka hubungan sebab akibat. tinggal pelajaran aja jangan disesalin jangan Yalah. Intinya kenangan lah. Kenangan aja. Ya, sekalian aja ya bang aku pesan-pesan buat anak yang masih sekolah atau mungkin teman-teman atau rival-rival yang ente pernah merasa sengaja atau tidak sengaja ente sakitin atau mungkin ente sama yang melukain ente pengen silaturahmi atau bagaimana bisa disampaikan. jadi yang pertama gini ya saya mewakili teman-teman dan empat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mohon maaf kalau dulu saya ya konyol lah. Ada lah yang saya lukain, ada yang saya ikan banyak. Tapi semua itu udah saya sudah terbayar dan Hanya kenangan. hanya kenangan. Dan saya memaafkan semua yang pernah terjadi sama saya. Saya anggap itu hanya cerita karena sampai saat ini saya masih hidup dan sehat. Alhamdulillah. Terus pesan saya buat adik kelas atau kawan-kawan yang lain, jujur ya saya sekolah di yang namanya STMPG 2 saya salah di sini. Kenapa? Orang tua saya nggak suka. Jadi kenangan yang buat saya bagus, buat orang tua ya ibu terutama yang melahirkan saya itu tidak bagus. Itu saya malah terombang ambing jadi kacau. Jelas. Ending-endingnya apa? Saya masuk penjara. Dan itu pukulan berat buat saya. Istilahnya buat anak masih belasan tahun lah. Ya kalau pengen ikut jelasnya di dalam bui kayak gimana ada kan ada. Ya, Jangan inilah apa boleh konyol, boleh urakan tapi jangan kelewatan. Pikiran sehat lah. Ada batasnya lah. Ada batasnya. dan kelewatan lah. Jangan lewat. Jam 12 lah. Kasihan. Kalau masih hidup syukur alhamdulillah, tapi kalau mati cacat kita nggak tahu mau jadi apa gitu. Kayaknya itu aja pesan.
dalam ya. Bapak ini emang Bapak komandan ini kalau ngomong dalam. Coba Bang Bob. Pesan-pesan diwakilkan dari Bang Oki. Bang Oki nih yang alhamdulillah udah beberapa kali masuk pesantren, sekarang sudah di dunia yang benar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk teman-teman atau dulu musuh lah ya, rival yang pernah aneh mungkin berbuat salah lah, pernah melukain ke banyak orang gitu ya kan, menyakiti atau bagaimana. Aneh dari dalam hati paling dalam, mohon maaf ya, semoga dibukakan maaf ya untuk kedepannya, untuk adik-adik kelas yang gak usah yang kayak gini-gini lah, yang penting hidup damai aja, damai, yang gak ada perlunya juga, tapi jangan sampai iyalah waktu lah. Sekarang kalau kita mikir gini, sekarang kalau kita terjadi apa-apa yang kasihan siapa? Orang tua pasti, keluarga. Jadi kalau mau apa-apa itu pikir dulu tentang keluarga lah. Itu aja pesan dari aku. Emang mau diwakilkan ya. Jadi garis tengahnya, garis bawahnya ya. Konser Priok ini karena jalurnya utara cukup panas, cukup perjalanannya cukup riskan, yang dilewati hampir sekitar 10 tahun turunan, semua ngerasain yang dilukai, yang melukai, yang masuk penjara dan segala macam. Sudah dilakuin lah sama anak Konser Priok ini, yang emang daerahnya juga mungkin di Jakarta ini yang paling rawan untuk tindak kejahatan. Dan abang-abang inilah yang lebih dulu dari saya, mereka merasakan ya alhamdulillah mereka masih hidup, intinya begitu, mereka punya keluarga normal ya. Semua itu hanya kenangan, semua itu hanya kita itu melewati masa yang emang dulu kita nggak bisa hindarin ya Bang ya. Kita nggak bisa apa ya, pungkiri lah, mau nggak mau kita jalani. Dan baik itu kita pelaku atau korban dari Konser 43 Priok ya, abang-abang 94 ini minta maaf buat rival-rival yang pernah disakiti sengaja atau tidak sengaja. Untuk teman-teman yang mungkin masih pengen seperti itu, yang masih di dalam Bang ya, masih di pesantren ya lebih ini lagi lah, lebih dekat lagi sama Allah ya Bang. Amin intinya lah. Ini buat adik-adik ya, setelah saya mohon maaf ya, karena saya mewariskan hal yang tidak baik. Saya pikir saya berbuat tidak diikuti, contoh. Saya mah kagak ngopi Bang. Warisannya warisan jelek Bang. Iya. Yang saya alami karena saya tidak mewariskan itu. Dia sifatnya premanisme zaman dulu ya. Justru ente di tawuran di ente karena abang-abangnya udah lulus, malah kesininya terus begitu ya. Malah kebal sadis, dan saya pikir malah banyak korban. Saya minta maaf lah. Bersama saya mohon maaf. Ya, Konser channel ini viewernya sekitar 100.000 Bang. Mudah-mudahan pesan dan kesan ente nyambung. Konser channel selalu bermanfaat kebaikan. Amin. Ya, sekarang kita saling support, kita say hello, salam bendera dulu Bang, bendera kebangsaan kita, salam hitam merah hitam kita bareng, terus kedua salam stop tawuran pelajar. Oke, kita mulai 1, 2, 3, salam hitam merah hitam. Salam stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.